Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatuna ar-rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Sahabat dan TV yang rahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tak terukur, yakni nikmat iman, Islam, hingga sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga Allah memilih kita mampu beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Sahabat dan TV yang rahmati Allah, menangis merupakan sikap yang utama manakala yang bersangkutan melihat kelalaian pada diri sendiri atau merasa takut akan kesudahan yang buruk. Menangis merupakan perbuatan yang terpuji manakala hamba yang bersangkutan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Menangis merupakan bukti ketakwaan hati, ketinggian jiwa, kesucian hati sanubari, dan kelembutan perasaan. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya yang suka menangis. Terangkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatuna ar-rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sifat kekasihnya yang soleh melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yajiduhum husuan. Yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Dan sebaliknya, Allah mencela musuh-musuhnya karena mereka berhati kasar dan keras. Terangkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa min hadal haditsi tajabuna wa tadhakuna wa tabkuna. Yang artinya, maka apakah kamu merasa heran dengan pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sahabat RNTV yang rahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghulu orang-orang yang khusyuk kepada Allah dan pemimpin orang-orang yang takut kepada raja-raja pada hari pembalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para rasul. Sesungguhnya beliau adalah orang yang selalu basah kelopak matanya, pemurah air matanya, peka perasaannya, dan sangat penyayang. Air matanya keluar dengan tulus dan suci, dan suara isaknya terdengar dengan rasa khusyuk dan taat. Sahabat dan TV yang dirahmati Allah, tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan bekas pendidikan di hati para sahabatnya yang mengunggah mereka untuk mengikuti jejaknya dengan baik, lebih dari pengaruh khutbah yang fasih dan kalimat manapun yang menyentuh. Sahabat dan TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis saat membaca Al-Quran. Pernah pada satu malam dalam diamnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah berikut berulang-ulang dengan air mata yang bercucuran, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 118. Sahabat dan TV yang rahmati Allah, sebagian malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saja dipenuhi dengan tangisan. Pernah pada satu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah Al-Quran kepadaku, sesungguhnya aku suka mendengarnya dari selainku.
Maka Ibnu Mas'ud pun membaca permulaan Quran surah An-Nisa hingga sampai ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin haula'i syahidin, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti jika kami menurunkan saksi dari tiap-tiap umat, maka kami menurunkan Muhammad sebagai saksi mereka sebagai umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, cukuplah bacaanmu sampai di sini. Sahabat RNTP, ternyata pada saat itu kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencucurkan air matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu khusyuk saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah adalah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat RTP yang rahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ainani latamassuhun nar bakat min hasatillah wa ainun batas tahrusu fi sabilillah." Ada 2 macam mata yang sama sekali tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang semalaman berjaga-jaga di jalan Allah. Sahabat RNTV yang dirahmati Allah, tangisan yang dianjurkan dalam syariat Islam adalah 1. Tangisan karena takut kepada Allah, 2. Memikirkan ayat-ayat syariat Allah, dan 3. Teringat akan hari penghadapan kepada Allah. Tangisan merupakan bukti kesetiaan dan termasuk amaran para wali yang utama. Terlebih lagi jika karena menyesali kedurhakaan yang telah dilakukan, menyesali karena melalaikan suatu ketaatan, takut karena azab, kasih sayang karena musibah, dan takut saat bertafakur. Akan tetapi menangis karena dunia terlalu kecil dan bukan suatu hal yang terpuji, karena dunia terlalu kecil dan terlalu murah untuk ditangisi. Terlebih lagi dunia bukan suatu hal yang patut untuk ditangisi. Sahabat RTP yang rahmati Allah, tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tangisan yang paling mulia dan yang paling utama, karena menunjukkan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan yang sangat akan keagungannya. Seakan-akan air matanya hampir saja berbicara sendiri kepada manusia, dan hampir saja air matanya jauh lebih berkesan dan lebih fasih ketimbang kalimat yang diungkapkan oleh siapapun, dan hampir saja tangisannya jauh lebih menyentuh ketimbang nasihat yang diungkapkan oleh siapapun. Sahabat dan TV yang dirahmati Allah, dengan menangis dapat mengingatkan kita bahwasanya cintanya Rasulullah kepada kita. Dengan menangis dapat mengingatkan kita bahwa dunia hanya sementara dan tempat persinggahan untuk bekal di akhirat nanti. Dengan menangis dapat mengingatkan kita untuk selalu berzikir mengingat Allah. Dengan menangis dapat melunakkan hati kita. Sahabat RNTP, semoga Allah lunakkan hati kita sehingga nasihat kakak, adik, serta guru-guru kita, bahkan orang tua kita dapat kita terima dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.